Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Ibnu Kholik, NIM SSI 202202959. Di sini saya membuat aplikasi toko jam online. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah mempermudah transaksi agar lebih mudah dan cepat dan efisien. Karena menurut saya aplikasi jual beli paling berdampak di era modern seperti sekarang. Contohnya untuk mempermudah transaksi, pencatatan data, dan lain-lain. Aplikasi jual beli online juga bisa menjadi ladang bisnis untuk era sekarang, era modern. Untuk demonstrasi penggunaan aplikasi sebagai berikut. Nanti saya akan kasih share screen di atas pojok kanan atau kiri. Pertama kita masuk list watch, masuk. Nah, di sini ada beberapa tampilan jam yang menarik. Contohnya Alexander Christie, Seiko, Fossil. Yang pertama kita coba masuk ke dalam, kita coba klik buy pada Alexander Christie. Nah, tampilannya akan masuk seperti ini. Kita masukkan nama, alamatnya Cilacap. Jumlah, coba kita akan memasukkan jumlah 2. Totalnya adalah $180. Kenapa $180? Karena 90 dikali 2 yaitu jumlah yang ingin kita beli, sama dengan $180. Nah, ini button untuk menghapus. Jadi misal kita salah menginput data, misal alamatnya salah, kita bisa hapus, clear. Coba kita masukkan lagi. Nah, coba kita masukkan jumlah yang berbeda. Tadi kan 2, coba kita masukkan sekarang 6. Totalnya adalah $540. Kita buy. Nah, untuk tampilan berikutnya adalah seperti ini. Data yang dari form ini akan masuk ke dalam form selanjutnya. Kita klik agen, kita bebas mau milih klik agen atau transfer. Coba kita klik agen pertama, tampilannya akan seperti ini. Jika kita klik selesai, akan langsung terbawa ke activity sebelumnya, yaitu tampilan awal. Transfer juga transfer. Kalau misalnya kita klik selesai, akan langsung ke tampilan awal. Kita coba seperti ini. Coba kita klik yang untuk Seiko, model Seiko. Nah, kita coba masukkan jumlah 2. Karena harganya $210, kita masukkan 2, yaitu totalnya adalah $420. Coba kita masukkan 5, totalnya adalah $1050. Nah, ini sama seperti tadi juga. Untuk yang ketiga juga sama seperti tadi. Kita masukkan nama. Kita misal membeli jumlah 2, 140 dikali 2 sama dengan totalnya $280. Coba kita beli 3. Kalau 3 totalnya $420, kita beli. Nah, di sini juga sama seperti tadi, sama seperti yang Seiko sama Alexander Christie. Kurang lebih sama seperti itu. Cuman berbedanya untuk di harganya doang. Nah, di sini di pojok atas ini seharusnya, jika jadi di sini tempat database, hanya admin yang bisa melihat database dari tempat tersebut, tapi ini belum jadi, masih tahap pengembangan. Kira-kira seperti itulah demonstrasi dari aplikasi ini. Terima kasih. Selanjutnya akan melanjutkan ke codingan tampilan XML dan main activity Java.
Untuk menu activity main yang pertama, ini adalah menu tampilan awal dari yang tadi. Di sini saya menggunakan linear layout, menggunakan padding 30 agar ada spasi di samping kiri dan kanan. Lalu saya menggunakan Android orientation vertical agar layout ini ke samping ke bawah gitu. Image button ini adalah tempat yang seharusnya database di sini, tapi ini belum jadi karena masih tahap pengembangan. Ini text view dari yang ini, text view. Nah, image view dari yang ini. Di sini saya menggunakan linear layout sebagai pembatas antara image view sama list watch. Jadi ada pembatas di antara button ini. Lalu yang kedua, nah ini untuk tampilan kedua yang kayak tadi. Di sini saya menggunakan scroll view, menggunakan background yang saya edit sendiri dari WhatsApp, menggunakan aplikasi Pixlab agar tampilan menjadi lebih menarik seperti ini backgroundnya. Lalu saya tambahin linear layout di sini, dikasih layout pakai linear agar lebih teratur gitu. Di sini saya menggunakan Android di text view ini, saya menggunakan Android Gravity Center agar tulisan list watch ini ke tengah. Lalu saya menggunakan Android layout margin top agar tulisan yang dari atas menjadi lebih ke bawah sedikit, dan bottom juga seperti itu dan sebaliknya. Background saya menggunakan warna abu-abu. Untuk kenapa seperti ini angka? Ya karena kode dari warna abu-abu itu adalah angka pagar 3333 dan seterusnya. Ini sebagai pembatas juga kurang lebih image button. Kira-kira codingannya seperti ini. Oh ya, kenapa ini gambarnya bisa bulat? Karena nah, karena saya memasukkan coding ini sebagai pemotong garis tepi ini, set color white, radiusnya 100 dp. Ini sebagai pemotong, lalu kita panggil di main activity agar dari yang aslinya kotak jadi kepotong bulat seperti ini. Nah, di activity yang ini di activity ini kita memasukkan Android clip outline itu sebagai pemotong antara yang tadinya kotak menjadi bulat seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga dua ini. Ini untuk memanggil background yang aslinya kotak menjadi bulat, kita panggil pakai ini. Ini yang ada di sini. Ini dipanggil circle set, dipanggil ke sini agar gambar yang aslinya kotak menjadi bulat, kira-kira seperti itu. Lanjut kita ke activity main 3 atau activity main 3. Ya, di sini saya menggunakan scroll view. Untuk codingannya kira-kira seperti ini. Di sini saya menggunakan linear layout sama seperti tadi, orientation vertical, padding top 10 55.
mm, Android padding bottom 5 mm, text mesh model yaitu ini yang atas. Menggunakan typeface monoface itu seperti ibaratnya font, kurang lebih seperti itu. Image view juga sama, kita bulatkan seperti tadi. Kita panggil ini dari sini, dari draw enable circle shape, yaitu pemotongan gambar, yaitu ada di file sini. Lalu selanjutnya kita ke main activity 4. Nah, di sini adalah data pelanggan. Untuk tampilan dari main activity 4 kira-kira seperti ini. Ini adalah kolom untuk memasukkan data yang dari activity sebelumnya, yaitu main activity 3. Data-data ini seperti nama, alamat, dan jumlah. Lalu total juga masuk ke sini. Nah, nanti akan ada masuk ke sini datanya. Itu data pelanggan, bisa dibilang seperti itu, data pelanggan. Untuk codingannya kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke activity main 5. Ini adalah activity terakhir dari pembelian ini, yaitu mitra agen terdekat. Misal kita klik agen, nanti akan masuk ke activity ini. Untuk codingan dari activity ini kira-kira seperti ini. Ini juga sebagai pembatas ya. Lalu ke activity main 6. Nah, ini adalah tampilan dari jika kita klik transfer pada activity main 4, klik transfer akan muncul seperti ini. Kita akan masuk ke halaman ini. Untuk codingan dari halaman ini adalah seperti ini. Ini juga sebagai spasi antara agar jarak ini rada ke atas, ini spasi juga ini. Selanjutnya kita akan ke activity 8. Ke 6. Maaf. Ya. Nah, di activity 6 ini adalah tampilan kedua dari watch model Seiko. Di activity pertama, jika di halaman kedua, di halaman kedua, jika misal kita klik
klik Seiko. Nah, misal kita klik buy di watch model Seiko ini, diklik, nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, akan masuk ke halaman itu, sama seperti sebelumnya. Ini kita bisa memasukkan nama, alamat, data, dan lain-lain. Untuk codingannya kira-kira seperti ini. Di sini mau scroll view agar lebih luas ke atas bawah, karena datanya juga banyak yang dimasukin. Selanjutnya adalah activity main 8. Nah, di sini adalah activity. Jika kita klik tombol buy, ya jika kita klik tombol buy di activity main 7, ini tombol buy, kita akan masuk ke activity ini. Nah, ini juga data-data yang misal kita masukkan dari activity ini data yang dimasukkan akan masuk ke dalam activity ini, data pelanggan. Kalau kita klik agen atau transfer juga sama seperti tadi, masuk ke halaman terakhir. Selanjutnya activity main 9 adalah tampilan dari watch model fosil. Ini kira-kira sama seperti tadi, cuman beda di tulisan sama gambar ini ya, text view. Harga juga beda harga. Untuk codingan kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah activity main yang terakhir dari tampilan ini, tampilan UI-nya. Ini adalah tampilan pembayaran dari activity sebelumnya, yaitu activity 9. Nah, itu sama seperti tadi, yang seperti Seiko dan Alexander Christie. Misal jika kita memasukkan nama, alamat, dan jumlah, lalu kita klik buy di bawah, nanti akan masuk ke halaman ini. Ini juga data-datanya akan ada di sini tadi. Untuk penjelasan activity di Java nanti akan dijelaskan pada selanjutnya. Untuk codingannya kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke main activity Java. Untuk yang pertama, ini adalah button list watch. Saya akan kasih rekam layar di atas agar lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah button list watch. Ini adalah codingan untuk kita masuk ke main activity 2. Contohnya, misal jika kita klik wristwatch ini, kita klik, coba. Nah, ini akan masuk ke dalam tampilan activity 2.
Untuk selanjutnya main activity Java 2. Nah, ini juga sama seperti tadi, kurang lebih main activity sebelumnya. Jika kita klik button A itu Alexander Christie. Misal jika kita klik maka akan langsung ke main activity 3. Nah, kira-kira seperti itu. Yang B juga sama. Yang B itu Seiko. Nah, sama. Yang C juga fosil. Sama. Selanjutnya adalah main activity 3. Nah, main activity 3 itu adalah dari Alexander Christie ya. Data. Untuk codingannya kira-kira seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan text switcher untuk memantau perubahan yang ada di tombol edit text, yaitu jumlah. Nah, misalkan kita klik 2 akan muncul 180. Nah, ini codingan untuk memunculkan kalkulator otomatis, kira-kira seperti itu. Nah, ini text switcher untuk melakukan perubahan lah, kira-kira seperti itu untuk kalkulator otomatis. Nah, ini untuk menghitung, ini saya tulis agar lebih memudahkan ya, agar tidak lupa. Konversi menjadi double. Nah, ini untuk harga dari Alexander Christie sendiri ya. Misal kita klik 3, nah berarti 90 dikali 3 yaitu $270. Untuk tampilan ada di sini, di total $270. Nah, ini sendiri untuk hapus. Nah, misal kita salah memasukkan nama atau alamat, kita klik hapus, maka data yang ada di sini akan hilang semua, termasuk jumlah total juga. Nah, di sini adalah jumlah 1, hasil 1, nama 1, alamat 1. Jadi data-data dari ini kita misalnya coba masukkan Athaya, alamatnya Cilacap, jumlah misal kita beli 3, totalnya adalah $227. Kita klik buy. Nah, maka datanya akan masuk ke dalam activity selanjutnya. Nah, ini codingan dari ini agar datanya terbawa ke activity sebelumnya, ke activity selanjutnya, maaf, yaitu activity 4. Nah, kita lanjut ke activity 4. Untuk codingan activity 4 kira-kira seperti ini. Ini juga ini untuk menampilkan yang misal kita tadi memasukkan nama, di sini kita tampilkan pakai ini. Ini juga get alamat, get hasil. Ini button untuk misal kita klik transfer, kita akan masuk ke main activity 16, yaitu seperti ini. Nah, ini cash, ini juga sama. Misal kita klik, kita akan masuk ke activity 5, yaitu activity dana pembayaran. Selanjutnya kita akan ke main activity 5. Button selesai. Nah, misal kita klik selesai, ini akan mereset otomatis ke main activity kelas yang pertama. Main activity selanjutnya kita akan masuk ke main activity 6. Nah, ini main activity 7, ini adalah main activity 7 itu adalah dari jam watch Seiko. Nah, kurang lebih sama seperti tadi untuk fungsi-fungsinya. Jadi saya hanya akan menampilkan codingannya saja.
Ini untuk text feature, kalkulator otomatisnya ini dari harga, misal kita harganya 200, ini harganya $210, kita masukkan di sini. Ini untuk menghitung perkaliannya, ini perkaliannya. Ini untuk menampilkan hasilnya. Ini untuk menampilkan hasilnya. Ini untuk hapus jika ini ada data yang salah. Ini untuk hapus, dan ini yang untuk yang kita inginkan untuk dihapus. Ini sama seperti tadi. Ini untuk membawa data. Kita lanjut ke activity 8. Nah, ini tempat untuk menampilkan data seperti tadi. Tempat menampilkan data, kita kasih coba lagi. Halamannya Cilacap. Misal kita beli 4, harganya kan $240, kita beli 4, yaitu totalnya adalah $840. Kita klik buy. Nah, datanya akan masuk ke dalam activity ini. Ini menggunakan ini. Untuk menempatkan data yang dari activity sebelumnya, kita pakai ini. Nah, ini button transfer sama seperti tadi, kurang lebih. Cash juga sama. Ini akan, jika kita klik transfer, kita akan masuk ke dalam menu seperti ini. Dan jika kita klik cash juga sama. Selanjutnya main activity 9. Dan ini adalah main activity dari Jams Fossil. Jika kita klik, ini adalah tampilan dari main activity Java dari Jam Fossil. Kurang lebih sama seperti tadi. Ini untuk memantau perubahan yang ada di edit text. Contohnya, jika saya memasukkan 5, maka hasilnya adalah 700. Misal kita masukkan 2, hasilnya adalah $280. Seperti itu. Kira-kira seperti ini untuk codingannya. Untuk harga $140, kita bisa melakukan perubahan di sini. Jika misal kita mau merubah harganya. Ini untuk menghapus sama seperti tadi. Ini untuk memuat data yang akan membawa data. Selanjutnya main activity 10. Sama seperti tadi, ini untuk menempelkan data dari activity sebelumnya, yaitu activity 9, yang data yang telah kita isi seperti ini. Misalnya kita klik buy. Nah, ini seperti ini. Nah, ini menampilkan akan masuk ke aktivitas selanjutnya karena ada ini. Ini sama seperti tadi, transfer cash. Ini masuk ke activity 5 dan 6. Sama seperti tadi. Nah, jika kita klik selesai, maka akan langsung ke tampilan awal, yaitu main activity class. Seperti ini, selesai. Kira-kira seperti itu presentasi dari project Jam online milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.